Kita pingin Bapak dapat dengan harga yang baik, semua kita layani, tidak ada kelangkaan. Oke? Oke ya? Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, kita layani Bapak. Bukan masalah antri gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke, Bapak ya. Logika berjalan dong, Pak. Iya, udah ya. Ya, kan saya kami berjalan, Pak. Udah ya. Dialog. Kita punya alat untuk bertindak. Ya. Bukan rakyat untuk dikorbankan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kami suruh jadi sub, ya, persyaratannya apa? Nggak ada persyaratan. Ya, saya udah salah satu KTP. KTP adalah privasi. Ya, udah. Bapak, ya. Bapak, saya pikir yang penting Bapak sekarang ambil dulu, Bapak antri. Ya. Yang penting penjelasan tujuan negara begitu ya Bapak ya. Kita... Gas, oke gas, makin sulit beli gas. Dan sekarang Pak Prabowo punya dong list menteri yang harus dibuang dalam 6 bulan ini. Tolong ya Pak Prabowo, si Bahlul ini dibuang duluan. Menteri bukan dibantu presiden, malah bikin susah warga. Nggak apa-apa kalau pernyataan kerja, nggak apa-apa. Cuma jangan bikin pedagang deg-degan dong. Gitu tuh kalau menteri hasil bagi-bagi jabatan. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melihat ya, Bahlil akhirnya diamuk oleh warga. Ya, gara-gara kebijakan aturan dari Bahlil ini membuat masyarakat susah. Belum lagi anaknya lapar di rumah, menunggu orang tuanya antri gas. Gara-gara aturan yang dibuat Bahlil, masyarakat harus mengantri kepada agen dan pengecer dilarang untuk menjual gas melon 3 kilo. Dan ternyata pada akhirnya terbongkar bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan dari Menteri SDM yang dibongkar oleh langsung, yaitu Dasko, dengan mengatakan bahwa bukan kebijakan dari Prabowo. Ini adalah murni kebijakan aturan dari Menteri SDM. Pantesan kemarin kita lihat Bahlul ya mengatakan tidak perlu melibatkan presiden dalam hal ini karena menteri adalah pembantu presiden. Jadi seenaknya aja dia membuat aturan kebijakan sehingga mencorengkan nama Prabowo. Jangan semua hal ke presiden. Apa tugas menteri kan pembantu presiden. Sebenarnya ini bukan kebijakannya dari presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Dan sampai pada akhirnya pun ya, Prabowo menginstruksikan Bahlil aktifkan lagi pengecer LPG 3 kilo. Nah, gara-gara dilihat oleh Prabowo begitu banyak masyarakat kesulitan sampai akhirnya ada yang meninggal. Bahkan ya, kita lihat tadi ada masyarakat atau warga masyarakat mengamuk sampai menyemprot Bahlil. Bahlil pun akhirnya tidak bisa berkutik apapun. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Nah, banyak netizen akhirnya ya berspekulasi, berasumsi jangan-jangan kebijakan dari Bahlul ini akhirnya terjadi antri gas, kecelakaan gas ya, untuk mengalihkan isu yaitu kasus pemagaran laut. Yang kita tahu kasus pemagaran laut ini cukup banyak mengundang perhatian masyarakat, netizen, bahkan ya Prabowo pun akhirnya menginstruksikan mencabut pagar bambu yang dilakukan oleh TNI dan juga menjadi sorotan oleh masyarakat kenapa dalam hal ini ya polisi tidak turun tangan mengusut kasus pagar laut ini. Dan pada akhirnya pun dihebohkan dengan aturan baru dari Bahlul atau dari Menteri SDM. Masyarakat membeli gas langsung ke agen, yaitu gas 3 kilo sampai memakan korban. Kita tahu bahwa Menteri SDM ini adalah orangnya, tangannya Mulyono. Bisa saja Bahlil ini bukan mengikuti yaitu Presiden Prabowo. Ya, bisa saja dia ya mendengar tah dari Mulyono ya. Akhirnya nyampe ke kuping Pak Prabowo juga. Dan alhamdulillahnya Pak Prabowo cepat-cepat bertindak, cepat-cepat memberhentikan gonjang-ganjing yang sengaja dibuat oleh Bahlul. Gonjang-ganjing yang sengaja dibuat untuk mengalihkan isu, untuk mengalihkan fokus publik yang kemarin fokus di masalah pagar laut Tangerang. Terima kasih Pak Prabowo. Dan saya mau tanya nih ke Pak Prabowo. Kemarin kan janji mau mengevaluasi menteri per 6 bulan sekali. Kinerja menteri yang jelek bakalan dibuang alias diganti. Dan sekarang Pak Prabowo punya dong list menteri yang harus dibuang dalam 6 bulan ini. Tolong ya Pak Prabowo, si Bahlul ini dibuang duluan, please.
Jangan apa-apa ke presiden, ntar menteri dikira nggak kerja. Jangan urusan-urusan kecil-kecil semuanya ke presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Mending nggak usah kerja, kalau sekalinya kerja lu nyusahin, Bahlil. Mending abis ini kalau bisa di reshuffle tuh menteri. Bahlil bilang, enggak, kita mah nggak maksud buat nyusahin rakyat. Tapi realitanya lu udah nyusahin rakyat dengan kebijakan lo. Bahlil bilang lagi, pengecer nanti tingkatnya bisa naik jadi kepangkalan kalau terpenuhi syarat-syarat mutlaknya. Ditanya sama wartawan, Mekanismenya Pak? Lagi saya atur. artinya tuh ini bukti bahwa kebijakan ini belum siap. Ngasal, main asal diterapin aja. Gue mengingetin aja, di Indosiar ada tuh episode tentang gas LPG, ada yang kena azab. Emak mau masak jadi nggak bisa. Itu siapa tahu dia lagi mau masakin makanan bergizi loh buat anaknya. Pedagang mau jualan kehambat, susah. Akhirnya dia nyari uang susah. Akhirnya angka kriminalitas naik karena susah untuk cari uang. Bahkan gak cuma pedagang. Ini yang ngantri gas aja kadang-kadang marah-marah karena nggak dapet. Karena ngantrinya lama cuma dapetnya boleh 1 doang. Padahal nih menteri kalau nggak salah S3 ya. Tapi kualitasnya begini, lu bisa nilai sendiri lah. Di reshuffle aja kalau kata gue mah. Terus ada lagi yang komen, lu aja bang kalau gitu jadi menterinya. Ya gue mau jadi menterinya. Reshuffle dulu aja, bisa gue. Bisa ada seorang menteri yang mengeluarkan suatu keputusan atau kebijakan, presidennya sendiri tuh nggak tahu. Ini tuh apa memang menterinya ngide aja atau memang hobi banget bikin masyarakatnya tuh kaget dan juga sengsara. Padahal keputusan kayak gini tuh harusnya memang direncanakan dengan mateng, harus tahu tuh konsekuensinya seperti apa. Terus banyak juga tuh buzzer-buzzer yang belain nih menteri gitu ya, seakan-akan katanya ini keputusannya udah tepat. Loh, kalau emang keputusannya tepat, kenapa Pak Presiden langsung instruksiin buat kembali seperti semula? Atau bisa ada menteri yang nggak sinkron sama presidennya sendiri? Atau memang ada indikasi kesengajaan di sini? Kan lucu aja seorang presiden harus turun tangan untuk menggagalkan keputusan menterinya sendiri gitu. Udahlah, apapun itu pokoknya cepet-cepet lah bebenah lah Pak Presidennya. Semoga keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh menteri ini memikirkan rakyatnya, bukan malah seakan-akan pengen ngide, pengen kelihatan paling keren dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang justru menyengsarakan rakyat. Gas 3 kilo nggak boleh diecer. Salut banget sama Pak Menteri. Ada aja gebrakan gak gunanya. Kirain gas langka karena dibuatin buat masak makanan gratis. Kasihan banget warga. Mau kerja dibatasin umur, mau beli gas dibatasin Bahlil. Tapi kan semua demi kepentingan rakyat. Mungkin warga udah lama gak olahraga. Pangkalan gas kan jauh, jalan kaki sehat. Ngantri, jadiin aja silaturahmi. Sistemnya dulu adain, baru programnya jalanin. Kalau begitu nggak bisa dong bikin mama kesel. Makanya jangan bilang ini program ngasal. Yang ngasal mah bangun IKN. Ngasal apa enggak ya? Nggak ada kabarnya. Udah nggak usah ribut. Presiden juga udah ngebolehin lagi tuh pedagang eceran. Bisa gitu ya, rakyat dijadiin kunci percobaan kebijakan. Malah jadi bikin orang jadi pada sok-sok miskin. Gaji 2 digit masih beli tabung melon. Aduh. Menteri bukan dibantu presiden malah bikin susah warga. Nggak apa-apa kalau penglihatan kerja, nggak apa-apa. Cuma jangan bikin pedagang deg-degan dong. Gitu tuh kalau menteri asing bagi-bagi jabatan. Salah. Lagi-lagi peraturan baru yang belum dimitigasi udah langsung dilakuin dan makan korban. Buat ibu-ibu yang meninggal waktu beli gas melon, husnul khotimah ya Bu. Oke gas. Ternyata nggak oke tuh gasnya. Gue bukan buzzer oposisi ya, gue wakilin abang Nasgor gue di depan. Pembelian gas melon cuma di agen resmi. Ya udah, terserah lo aja deh bang. Tapi let me run through you the basic. Gas melon ijo gemoy yang seiprit segede telur gaca itu kan buat kalangan menengah ke bawah. Bener dar. Buktinya waktu dipakai sama Prilly aja semua langsung ngereoh. Kalau gitar, dreng, gas ijo lemon ijo lemon beda buah. Gas melon ini peredarannya harus mudah diakses dong, karena sama-sama tahu Indonesia mostly isinya bukan orang ada. Berarti harus dirokos juga ngedapetinnya, karena daya beli dan daya transporter film Jason Statham dong. Daya transportasi masyarakat menengah ke bawah juga rendah. Hei pejabat-pejabat yang mobilnya udah pada listrik, mawar sentralisasi ke resmi boleh lebo azab.
aja. Tapi pakai akal dikit aja. Lu mapping dulu, jembrengin map lu itu di meja IKEA Premium lu, nitikin tata letak agen resmi lu dulu, disindang, disindol, ya kan? Supaya lebih aksesibel buat semua people. Terus ramein pasokan gasnya sesuai volume kebutuhan masyarakat. Kayak gini-gini kan esensial, krusial, jadinya malah bawa sial, di skip sih, jadinya antriannya kayak naik kora-kora pas weekend, tau nggak? Kesian. Mereka tuh cuma orang-orang kecil yang cari pemasukan say buat mekong. Ngantrinya hujan-hujan, panas-panas, banyak lansia, banyak yang bawa bayi, sampai ada korban. Ini zaman udah modern, tapi pemandangannya feodal tacut. Intinya apa? Intinya gara-gara semua ini abang Nasgor gue semalam kagak jualan. Gue gak bisa nyelesain drakor gue kalau gak nasgoran. Hari dua hari ini begitu banyak kita saksikan rakyat yang mengeluh karena mereka kesulitan untuk membeli tabung gas yang jenis 3 kg. Ini tentu tidak terlepas dari kebijakan Kementerian SDM yang sejak tanggal 1 Februari 2025 memutuskan bahwa warung kelontong, bahwa tukang ecer itu diharamkan untuk menjual tabung gas jenis melon itu. Sontak saja warga yang ada di sekitar kita itu kesulitan. Dan bahkan begitu banyak video-video yang viral, begitu banyak berita-berita yang saya kira sudah diberitakan, baik di media mainstream ataupun di media online, termasuk di media sosial. Sehari dua hari ini begitu banyak warga yang antri hanya sekedar untuk mendapatkan jenis tabung gas yang 3 kg itu. Ini faktornya banyak ya. Pertama, ini sebagai salah satu bentuk kegagalan komunikasi pemerintah, terutama kementerian terkait. Kalau memang ada kebijakan yang kemudian mengharamkan pedagang kelontong dan tukang eceran itu tak lagi boleh menjual tabung gas yang 3 kg, mestinya ada sosialisasi, mestinya ada pemberitahuan, bukan ujuk-ujuk yang kemudian kebijakan ini membuat semua orang kebingungan. Tukang ecer kebingungan, pedagang kelontong kebingungan, dan rakyat untuk membeli tabung gas itu kesulitan. Seakan-akan gas itu langka, padahal ini ada satu regulasi bahwa tukang ecer tak lagi boleh menjual tabung gas. Ini sekali lagi terkait dengan komunikasi politik. Nah, yang kedua secara prinsip, betul memang harga tabung gas 3 kg di pangkalan dengan yang dijual eceran itu berbeda. Tapi bedanya kalau saya hitung misalnya sekitar 3-4 ribu. Harga tabung gas misalnya di pangkalan sesuai dengan subsidi pemerintah itu di kisaran anggap saja misalnya rata-rata sekitar 16 ribu. Di pedagang eceran, di pedagang kelontong itu dijual sekitar 20 ribu. Artinya pedagang eceran itu memang untungnya 4 ribu dari harga aslinya yang ada di pangkalan. Tapi kita ingat, pedagang-pedagang eceran itu paling banter, paling hebat, mampu menjual tabung gas 3 kg itu sebanyak 10-20 biji. Nggak banyak. Karena secara umum, warung kelontong, warung eceran itu, mereka satu nggak punya modal untuk menumpuk begitu banyak tabung gas 3 kg. Begitupun tempat sempit. Mereka itu usahanya paling banter 2x3 ataupun 3x4 meter. Sebagai modal usaha mereka untuk bertahan hidup. Itu yang saya kira kalau kita hitung margin keuntungan dan selisihnya, nggak terlampau signifikan. Beda dengan para pengemplang pajak, beda dengan para koruptor-koruptor yang sampai saat ini itu berkeliaran dan belum tuntas. Betul bahwa supaya subsidi di bidang gas ini tepat sasaran, tapi bukan ujuk-ujuk yang UMKM ataupun yang warung kelontong ini menjadi sasaran utama. Jangan mentang-mentang ini rakyat tidak punya backing politik, kemudian diberlakukan satu kebijakan yang menyulitkan mereka. Berapa sih untungnya warung kelontong itu? Berapa sih untungnya tukang eceran itu dari selisih margin yang ada di pangkalan? Ini yang saya kira memang harus diberikan satu edukasi politik. Dan ingat, banyak sekali warga itu yang merasa terbantu dan merasa tidak terbebani dengan harga yang berbeda 4.000 itu dengan harga pangkalan. Karena warga itu kan biasanya membeli tabung gas itu di tempat-tempat yang dekat dengan mereka. Karena penjual eceran itu rata-rata ada di gang-gang sempit dan dekat dengan warga. Sehingga warga kalaupun toh ingin membeli tabung gas itu tidak perlu membutuhkan ongkos tambahan. Tapi sejak berlakunya bahwa tukang eceran ini tak lagi boleh menjual tabung gas, ya warga harus susah payah ke pangkalan. Ingat loh, tidak semua tempat di negara ini terakses, terkoneksi dengan angkutan umum. Ingat loh, tidak semua warga di negara ini punya kendaraan, tidak punya motor. Bahkan di tempat-tempat yang jauh untuk menuju pangkalan sekalipun bolak-balik bisa butuh waktu bisa membutuhkan duit sekitar 50.000. Di berbagai tempat bolak-balik bisa 20.000. Itu sudah seharga tabung gas. Jadi itulah yang saya kira ini adalah kebijakan yang terburu-buru tanpa kajian yang mendalam, sehingga efeknya apa? Rakyat susah, seakan-akan tabung gas itu sulit, dan warung-warung eceran dan warung kelontong ini bisa dipastikan akan wassalam di beberapa hari yang akan datang. Jadi di situ, karena menurut saya warga selama ini tidak pernah komplain ataupun merasa keberatan dengan harga tabung gas 20.000. Karena bagi mereka, sekalipun selisih 4.000 dengan pangkalan, jual di pangkalan itu, bagi mereka 4.000 itu adalah untuk membayar jasa yang sudah dilakukan oleh pedagang-pedagang eceran. Ketimbang warga itu harus jauh misalnya ke pangkalan,
butuh transportasi, butuh naik ojek, yang juga membutuhkan ongkos tambahan. Jadi harus dihitung di situ secara kepentingan bisnis. Nah, yang ketiga secara umum, katanya ini adalah sesuatu yang remeh-temeh, tidak perlu diributkan. Mungkin bagi pejabat, mungkin bagi menteri ini remeh-temeh, tapi bagi rakyat ini adalah sesuatu yang prinsip dan sesuatu hal yang kunci. Katanya akan serta-merta dibuat bahwa eceran ini akan berubah status menjadi pangkalan. Loh, kan pemerintah sendiri, Kementerian SDM sendiri yang kemudian mengatakan bahwa eceran itu boleh menjual tabung gas 3 kg dengan catatan harus berubah menjadi pangkalan. Syarat-syaratnya banyak, mendaftarkan secara online, harus KTP, NPWP, dan yang paling penting harus mendaftarkan nomor induk usaha, AIMA. Ini tentu akan semakin mempersulit para pedagang-pedagang eceran dan warung kelontong itu. Jangankan soal nomor induk usaha, mereka bisa usaha aja demi kepentingan hidup mereka saja. Itu sudah beruntung kok. Jangankan ngurus hal-hal yang sifatnya usaha-usaha yang sifatnya administratif. Bagi mereka ya mereka dagang-dagang aja gitu ya, tanpa ada pikiran bahwa mereka itu akan diribetkan pada persoalan harus mendaftarkan diri ke pihak-pihak terkait. Itu yang saya kira memang menurut saya jangan hanya akan menimbulkan satu kekisruhan di masa-masa yang akan datang, bahwa ketika tukang ecer dan warung kelontong ini diharamkan untuk menjual tabung gas, tapi di suatu waktu yang lain justru akan terjadi monopoli, bahwa mereka yang bisa berjualan tabung gas melalui pangkalan itu adalah mereka yang berkecukupan secara modal, karena usaha pangkalan itu tidak gampang, tempatnya luas, modalnya gede, dan tentu saja membutuhkan insentif yang menurut saya juga besar dibandingkan dengan para tukang kelontong dan warung eceran itu. Inilah yang saya kira menjadi 3 hal kekisruhan. Bagaimana persoalan kelangkaan tabung gas 3 kg ini harus segera diatasi. Nggak gampang, tapi secara prinsip bagi saya, ini persoalan komunikasi politiknya harus dibenerin. Jadi sebelum kebijakan ini memang tersosialisasi dengan baik, jangan kemudian langsung dijadikan sebagai sebuah kebijakan yang justru akan menyulitkan rakyat. Nah, yang terakhir bagi saya, kalau betul pemerintah itu serius untuk membantu UMKM, nah, jangan matikan usaha-usaha tukang warung kelontong dan warung eceran ini, karena mereka juga bagian dari UMKM. Bimbing mereka, dekati mereka, ajari mereka supaya menjadi pengusaha yang sukses. Misalnya ajari mereka bagaimana cara berusaha dengan baik, kasih modal mereka, kasih tempat supaya tempat berdagang mereka itu juga luas, tidak sempit, hanya sebatas 2x3 untuk berdagang. Dan yang paling penting, bantu juga untuk menjual produk-produk mereka. Saya khawatir bicara soal bagaimana memberdayakan UMKM ini hanya sebatas retorika politik jelang pemilu. Karena secara prinsip kita begitu banyak saksikan secara dekat. UMKM itu ya sulit. Mereka itu bisa eksis, bisa memperjuangkan hidupnya bukan karena bantuan pemerintah. Mereka itu hidup karena usaha mereka sendiri, karena mereka sering berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahkan bagi mereka, para UMKM ini ya bantuan-bantuan negara tidak pernah hadir. Besok-besok kalau sudah tukang ecer ini misalnya harus mendaftarkan diri usahanya, besok-besok pedagang bakso keliling, tukang bubur keliling, kemudian tukang makan keliling yang kemudian mangkali pinggir jalan, besok-besok juga harus mendaftarkan diri sebagai bagian penting bagaimana mereka itu juga terdaftar sebagai badan usaha, dan yang paling penting mereka itu akan dikenakan biaya pajak. Jadi kalau publik berdebat per hari ini, jangan-jangan memang persoalan penertiban soal warung kelontong termasuk pedagang eceran yang haram ya berjualan, dan mereka kalau mau berjualan itu harus terdaftar, ya tentu sebagai upaya bagaimana negara kita itu menambah penghasilan mereka dari unsur-unsur pajak. Jadi siapapun di negara kita ini, mau usaha kecil, mau usaha menengah ataupun usaha besar, mereka harus terdaftar di negara dan mereka nantinya akan dimungut pajak. Tentu saja pajak inilah yang kemudian akan digunakan sebagai instrumen untuk menggerakkan roda ekonomi kepentingan pemerintah, untuk gaji pegawai, untuk belanja negara, mungkin juga untuk makan gratis, dan mungkin juga untuk biaya-biaya kebutuhan negara yang lainnya. Tapi sekali lagi, apapun skenario, supaya pendapatan negara kita itu berlimpah, jangan ada cerita rakyat kecil, rakyat bawah yang justru dikorbankan. Kalau kita mau saving dana dari negara kita, secara prinsip satu, kebocoran negara, APBN kita yang katanya 30%, itu mesti dieksekusi. Jadi para koruptor, para bandit-bandit negara yang selama ini tidak tersentuh, itu yang mestinya diuber. Bukan warung kelontong dan pedagang eceran yang hanya mengambil untung 3 ataupun 4.000 dari penjualan harga pangkalan dengan harga eceran. Saya kira di situ prinsipnya. Jadi sekali lagi, para pejabat dan para pemerintah dan kementerian terkait, SDM khususnya, janganlah bikin kebijakan yang justru akan membuat rakyat susah, yang justru membuat rakyat itu semakin menjerit dan rakyat semakin kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Ingat loh, ketika ada kebijakan bahwa warung kelontong, pedagang eceran tidak boleh menjual tabung gas 3 kg, siapa yang dirugikan? Pastinya warga negara kelas bawah. Pastinya adalah UMKM bawah yang selama ini memang tidak pernah tersentuh oleh negara. Adalah UMKM yang selama ini memang mereka itu memperjuangkan nasib dan hidupnya karena perjuangan sendiri, bukan karena bantuan negara.
Jadi bagi saya sangat layak untuk dievaluasi kebijakan ini dan ditinjau ulang. Jangan lagi menyusahkan rakyat, jangan lagi ada pemandangan seakan-akan untuk membeli tabung gas 3 kg saja di negara ini menjadi urusan yang ribet, seribet-ribetnya. Sepele memang, tapi sekali lagi kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi urusan yang cukup serius. Approval rating pemerintah bisa saja ini akan menurun, tingkat kepuasan publik kepada pemerintah akan semakin negatif. Dan ingat, ini sudah 100 hari kinerja pemerintah. Kalau ada menteri, kalau ada pembantu dari pemerintah yang tidak perform, saatnya untuk di-reshuffle dan saatnya untuk dievaluasi. Siapapun itu, tentu untuk memperbaiki bagaimana kinerja pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ, salam politik Syai'un, pastinya mantap, mantap, mantapnya.